Oke, perkenalkan nama saya Ikhwan Aziz Sriwinarno NRP 5213110096. Di sini saya akan menjelaskan final project dari mata kuliah Alpro 1, di mana pada kali ini saya akan membuat sebuah program jadwal kereta api Jakarta ke Surabaya. Baiklah, bisa kita lihat di sini program final project. Jika kita play di sini, nah, dia akan muncul frame yang pertama. Di mana frame yang pertama ini adalah merupakan frame login, di mana user harus memasukkan nama dan passwordnya. Dalam hal ini, nama dan password default adalah admin. Kita klik admin, password admin. Lalu kita login, maka akan masuk ke frame yang kedua, yaitu frame jadwal keberangkatan kereta api. Maaf. Nah, ini. Maka akan masuk ke frame jadwal kereta api, di mana frame jadwal kereta api ini merupakan berisi tombol-tombol, di mana di sini ada tombol schedule, search by train, logout, dan tanya. Di mana kalau seandainya kita klik ya schedule, maka akan tampil frame yang ketiga, yaitu frame jadwal, di mana tabel di sini menunjukkan berapa jenis kereta, 5 jenis kereta dengan asal yang berbeda, tujuan yang berbeda, berangkatnya dari jam berapa sampai jam berapa, dengan kelas yang berbeda pula, dan dengan harga. Di sini sudah tertampil semuanya. Seperti kita lihat Bima, Sembrani, Argo Bromo Anggrek, Gumarang, dan selainnya. Dan kita back lagi, maka akan kembali ke main menunya. Lalu kalau seandainya kita klik tombol yang kedua, search by train, maka akan keluar tampilan seperti ini, di mana kita harus memilih kereta dan kita harus memilih kelas supaya kita mengetahui jadwal atau data yang tadi sudah kita lihat dalam tabel. Mungkin kalau orang lihat di tabel itu rada males gitu kan, nyari satu-satu, maka kita klik di sini aja. Misalkan kita klik 5, kelasnya eksekutif, nah kita search, nah maka keluar nama Bima dari Gambir Serayu Gubeng from ini harga segini. Namun gak semua kereta mempunyai semua kelas, kan di sini ada banyak kelas. Seperti Bima ini hanya mempunyai kelas eksekutif. Jadi kalau kita klik bisnis, kita cari, maka maaf data tidak ditemukan karena memang kereta Bima hanya mengkhususkan kereta eksekutif. Kecuali Gumarang, karena dalam hal ini Bima, Sembrani, dan Argo Bromo Anggrek hanya memiliki kelas eksekutif. Kalau misalnya kita klik Gumarang ini memiliki semua kelas mulai dari eksekutif, keluar, lalu bisnis, keluar juga, dan ekonomi, keluar juga. Kenapa kok di sini ada Gumarang 1 dan Gumarang 2? Di mana Gumarang 1 ini asalnya beda. Misalnya kita klik Gumarang 1, asal dari Jakarta Kota ke Pasar Turi. Tapi kalau misalnya kita klik Gumarang, itu dari Pasar Senen. Beda tempat, beda kereta, walaupun namanya sama. Dan di sini Gumarang memiliki semua kelas dari mulai eksekutif hingga ekonomi. Oke, kita back, balik ke main menu, kita klik logout. Nah, dia akan kembali lagi ke menu awal lagi, di mana akan harus memasukkan nama dan password. Kita login lagi. Lalu kalau seandainya kita klik tanda tanya, apa sih ada tandanya? Nah, dia akan mengeluarkan identitas dari si pembuat di sini, di mana about Daud nama saya sendiri, saya dari jurusan informasi TS, lahir 12 Agustus dan bla 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 bla. Kita klik back, maka ke menu kita logout lagi. Ini kalau seandainya di sini ada menu tanda tanya lagi ya, tapi di sini berbeda dengan sebelumnya. Kalau di sini kita klik, maka dia akan menunjukkan pesan gitu, memberitahukan bahwa masukkan ID dan password Anda dalam kotak. Dan kalau seandainya kita exit, terima kasih. Dan begitu juga pada program yang about tadi dan yang lainnya. Lalu kalau seandainya kita klik final projectnya, di sini merupakan main menu dari project saya, di mana final project Java ini akan memanggil from login. Di mana kalau seandainya kita lihat login, nah login ini kan berisi J text field dan J password field ya. Di mana kedua ini berbeda karena di sini ada J text field dan password field. Di mana kalau tadi mengeluarkan tampilan karakter, tapi kalau seandainya password itu hanya titik-titik karena menjaga kerahasiaan. Kita lihat source-nya. Di sini terdapat source mulai dari deklarasi yang pertama ini, deklarasi string ID dan password, di mana ketentuannya
password dan ID harus sama dengan yang ada di sini. Kita lihat ID dan admin, password admin. Lalu di sini public login, di mana ini mengatur tadi yang pertama itu JTextfile 1 dan 2 harus kosong. Lihat ini kosong kan, set text. Lalu kalau di sini kita lihat juga ada tombol seperti login. Cuma kalau login dia akan mendeklarasikan yang baru, string password dan user ID, di mana user ID mengambil teks dari JTextfile 1 ini dan juga password mengambil teks dari password kita yang tadi. Di mana jika user ID ini equals atau sama dengan ID yang ada di sini admin dan ya, karena kalau seandainya kita klik atau maka hanya salah satunya dan itu bisa masuk. Jadi kalau seandainya kita bikin program harus dua-duanya masuk. Dengan klik dan maka kita yang sama, password sama dan ID sama, kedua-duanya sama, maka akan masuk. Seperti password sama dengan admin, maka dia akan ke frame yang selanjutnya, itu frame masuk ini. Tapi kalau dan programnya akan keluar, dan jika kalau seandainya salah, jika tidak equals ya, maka program akan menampilkan message dialog di mana maaf user dan password salah. Lalu yang kedua adalah exit. Nah, kalau exit sendiri di sini, dia akan menampilkan program pertama yaitu terima kasih dan sistem akan berakhir. Kalau seandainya tadi yang kita klik tanda tanya, maka masukkan ID dan password dalam kotak. Nah, kalau seandainya kita klik login, maka akan masuk ke frame masuk. Di mana frame masuk ini hanya terdiri dari tombol-tombol saja, berbeda dengan yang tadi kita harus memasukkan dan kita harus masuk dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Tapi kalau seandainya masuk ini dia hanya tombol aja gitu, menyambungkan dari frame yang ini ke frame yang berikutnya. Kita lihat, kalau seandainya kita klik schedule, nah dia akan menyambungkan gitu ke frame jadwal. Schedule itu kan artinya jadwal. Dia akan menyambungkan frame jadwal yang ini. Lalu kalau seandainya kita klik search by train, maka dia akan masuk ke search, menu search yang ini. Lalu kalau seandainya kita klik logout, nah logout sendiri akan masuk lagi ke frame login yang tadi. Dengan semuanya ini akan menutup frame yang ini. Kalau seandainya kita akan dispose ya, dispose ini dia hanya menutup, bukan mengakhiri program. Beda dengan yang tadi system.exit 0 tadi, dia akan menutup, hanya menutup dispose. Lalu oke, kita lanjut ke klik schedule, set jadwal. Di sini dia hanya berisi dengan tabel ya. Tapi kalau seandainya Anda lihat sini, tabel sini hanya berupa gambar. Di mana gambar yang saya masukkan tadi, saya masukkan ke dalam indeks project tadi di sini, data satu ya. Pertama-tama sih kita masukkan dari sini. Misalkan kita punya gambar ini. Set kita tarik kita tarik ke netpin yang ini. Tarik dan kita letakkan di sini. Lalu di sini kita akan memasukkan JLabel dulu pertama. JLabel ke sini, plug kita masukkan, lalu kita klik kanan lalu properties. Ini misalnya properties. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini ikon di sini defaultnya adalah kosong. Jadi kalau seandainya kita klik sini, nah dia akan memilih yang tadi sudah kita masukkan dalam project tadi. Dia akan keluar di sini. Misalkan logo data 1 dan edit 1 bla bla blanya. Lalu kita klik OK, maka keluarnya akan seperti ini. Tinggal kita menyesuaikan ukurannya. Lalu ada tombol back itu ke pemasuk, exit, sistem exit. Coba kita ke masuk ya. Masuk lagi seperti ini. Lalu kita back lagi ke masuk. Sekarang gilirannya search button. Nah, kalau seandainya search button itu kan lompat ke search ya. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan tampilannya. Kita harus memilih kereta, kelas, dan dia akan memunculkan keterangan di sini. Dimana kalau kita lihat indeksnya sendiri, ini adalah merupakan indeks dari data yang kita gunakan ya. Mulai dari Bima, Sembrani, Argo Bomo Anggrek, Kumarang. Dimana di sini ada stasiun awal, stasiun akhir, jamnya, kelasnya, dan harganya. Dimana kalau seandainya kita manggilnya, gimana cara manggilnya? Kita punya ini, kita klik ini, terus kita klik ini, keluar dari sini, kita klik search. Nah, di sini search yang tadi akan mengambil keterangan indeks dari combo box tadi ya, ke dalam deklarasi integer x combo box 1 get selected index, integer y get combo box 2. Lalu kita akan menyamakan gitu, if jika x sama dengan 0,
artinya di sini sama persis ya, sama persis dengan indeks yang ada di sini. Ketika X sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka akan munculkan indeks yang ke 0, lalu kita munculkan data. Indeks 0 dalam hal ini 0, dan begitu selanjutnya sampai data terakhir. Nah, di sini ketika kita munculkan data, di sini ada void data, metode data, di mana data field 1 mengambil indeks, kan? Link itu nama link list kita menggunakan link list link. Nah, dia akan mengambil indeks dari link tersebut dan menggunakan get nama. Dimana kalau misalnya kita jelaskan. Lalu kita juga menggunakan data ya, data di sini merupakan deklarasi sebelumnya, di mana kita kan menggunakan search, di mana ada nama, asal, tujuan, kita deklarasikan dulu dalam data ini. Class data, di mana string nama, asal, tujuan, dan ini metode data, di mana kalau misalnya kita memasukkan, dia akan masuk seperti ini. Nama string data dengan get namanya, return, dan masukannya. Lalu akan bisa kita gunakan setText.link.get nama. Indeksnya dimulai dari 0 ya, karena ini 0, indeks yang pertama dari 0. Lalu string nama, asal, tujuan, public void add ini berarti menambah. Jadi kalau misalnya kita tulis begini, maka indeksnya akan bertambah dari nama, asal, tujuan, dan lainnya. Dan kita memanggil ini menggunakan iterator juga. Itu tadi sistem exit ya, keluar. Terima kasih telah menggunakan program ini. Dan kalau seandainya kita klik ini, misalkan tadi kan kita jalankan ini, kita pilih select, kita pilih ini select. Nah, dia akan menentukan ini, field yang ini akan menjadi kosong lagi. Seperti itu ya. Kalau kita balik lagi masuk menu logout seperti yang kita sudah jelaskan tadi ya, dia akan kembali ke menu login. Dan kalau misalnya kita klik ini tanya, dia akan masuk ke about the author, di mana about the author ini merupakan data diri saya sendiri, dan ini menggunakan JLabel ya, hanya JLabel saya di text, karena itu akan lebih mudah. Langsung ambil ketik back, ke masuk, exit, ke keluar dari program. Dan ini merupakan logo saya gitu. Ya, seperti tadi kita jelaskan menggunakan label, lalu kita klik icon, dan begitulah program saya. Dan hanya itulah program saya. Terima kasih telah menggunakan program saya. Dan sekian, sampai jumpa pada program Jadwal Kereta yang lainnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.